Halo, Sobat Sepa. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Suyanto. Pada bulan Agustus ini, gereja itu ada memperingati salah satu figur yang sangat istimewa, yaitu Santa Monica. Nah, kami pada kali ini mengundang salah satu kategorial yang menamakan diri adalah PWK Santa Monica. Nah, kita kedatangan tamu. Selamat datang Ibu Marlani dan Ibu Merni. Oke. Bu Marlani. Bu, bisa... Oke, sebelum itu, ini PWK Santa Monica. PWK itu apa? Perhimpunan Warakawuri Katolik. Perhimpunan Warakawuri Katolik. Warakawuri Katolik. Oke. Bisa Ibu kenalkan apakah Ibu sebagai ketua atau bagaimana? Ya, baru diangkat kemarin Juli. Juli 2025. Oh, berarti Ibu sebagai ketua? Kedua. Maksudnya periode kedua. Dulu yang pertamanya Merni. Oh, pertama Merni. Dari saya saat dibentuk. Dua periode. Karena waktu itu kepotong COVID ya. Jadi kita nggak bisa, karena COVID jadi nggak bisa melakukan pemilihan, maka dari pusat dianjurkan untuk lanjut. Oke, sebentar. Ini berarti dalam konteks PWK Santa Monica yang di paroki Santo Fransisi Sukasari. Ya, nah, sebelumnya memang ada tingkatan gimana? Apakah tingkat nasional apa gimana nih PWK Santa Monica ini? Ada nasional. Ya. Oke. Mungkin sejarahnya gimana nih mungkin? Kalau secara nasional gimana? Bu Merni? Ya. Secara nasional itu kita dibentuk di Jakarta. Oleh Ibu Karim ya. Oke. Ibu tahun 2082. 1982. Ya betul. Okay. Maaf salah. Ya, 1982. Sementara di katedral itu 1987. Oke. Jadi waktu itu belum terbentuk nama PWK ya. Iya. Masih perkumpulan pada janda-janda saja karena Ibu Linda menjanda sejak umur 29 tahun dan beliau sangat merasakan betapa sulitnya menjanda, kan anaknya masih kecil dan beliau harus bekerja dari pagi dari subuh sampai malam lagi. Beliau sebagai guru yang setelah mengajar lalu memberi les ke sana ke sini untuk menghidupi 3 anaknya yang masih balita itu. Nah, tadi Ibu siapa? Ibu Linda. Ibu Linda itu di Jakarta. Katedral. Oh, di katedral. Jakarta saya enggak. Oke. Ibu yang di Jakarta itu Ibu Karim itu memang anggota pensiunan ya. Iya. Pensiunan aparat pemerintah. Kalau Ibu Linda cuma pensiunan guru. Pensiunan guru. Ya. Dan setelah Bu Linda pensiun, beliau lalu ingin mengumpulkan janda-janda untuk bisa dirangkul dan agar tidak merasa sendiri. Jadi sebentar, ini pensiun dulu apa janda dulu? Janda dulu. Setelah merasa janda 29 tahun. Dari umur 29 menjadi janda dan merasakan susahnya menjadi janda. Dan beliau akhirnya membentuk perkumpulan janda-janda. Waktu itu juga belum ada namanya. Oke. Dan ketika Jakarta diakui oleh Maui di tahun 1986, lalu katedral bergabung di pusat Jakarta ya, di bawah naungan Jakarta. Jadi Ibu Linda itu sebagai Ketua Koordinator Cabang Keuskupan Bogor bersama ibu-ibu yang lain ya, teman-temannya Ibu Linda.
waktu itu sebagai pengurus koordinator cabang Uskuan Bogor sampai berakhir di tahun 2025 ini. Juli kemarin beliau digantikan oleh Ibu Rina sebagai koordinator cabang. Berarti awalnya memang keprihatinan si Ibu Linda ya. Ibu Linda lah untuk di Bogor ini. Ya, Karena 29 tahun sudah menjadi janda. Betapa sulitnya, betapa ya bla 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 gitu kan mengalami. Dan Ibu Linda ini ingin merangkul para janda supaya tidak merasa sendirian ya. Jadi ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami itu ada teman untuk berdiskusi, sharing karena suami sudah nggak ada, teman kadang-kadang juga menjauh ketika sudah menjadi janda kan, takut suaminya diambil. Betul kan? Seperti itu. Jadi ketika berkumpul antara janda dengan janda, jadi udah nggak jaim lagi gitu kan. Oh iya, saya begini-gini. Ini anak saya belum bayar uang sekolah, bla bla bla. Maka akan kita ambil apa ya, maksudnya saling senasib sepenanggungan dan saling menolong gitu ya. Misalnya yang satu nggak punya beras, yang satu punya sedikit, dibagi sedikit. Begitu seterusnya. Saling berbagi, saling menguatkan, dan pokoknya saling-saling deh ya. Dan sampai di tahun 2015 sepertinya 2015 atau 2016 saya diminta gabung. Waktu itu saya sudah janda sekitar 6-7 tahun deh. Dan saya juga ketika menjadi janda umur 39 tahun. Dan saya juga merasakan apa yang Bu Linda rasakan ya, lebih-lebih. Maksudnya waktu itu saya merasa, waktu saya tahu bahwa Bu Linda itu menjadi janda 29 tahun, saya merasa sangat kagum gitu. Hebat, 29 tahun. Saya aja 39 tahun, kayaknya aduh termehek-mehek gitu. Jadi waktu itu saya di katedral sama Bu Christine Dwijo itu yang almarhum. Diajak gini, Merni, di katedral itu ada Santa Monica loh. Santa Monica apaan? Itu loh, perhimpunan janda-janda. Oh ada ya, bagus Merni. Bu Christine itu menjelaskan bahwa kita semakin dikuatkan, kita bisa curhat, bisa cerita dengan apa ya, gamblang gitu dah istilahnya ya, tanpa merasa dikucilkan dan lain-lain. Lalu jam berapa pertemuannya? Jam 9. Saya berangkatlah 8:30 dari rumah. Di katedral itu pertemuannya setiap hari Selasa. Dan sampai di sana itu jam 9 kurang 5 menit. Karena macet ternyata. Dan waktu itu masih moderatornya Romo Tarno. Dan itu Romo Tarno sudah ada di ruangan. Waduh, seksi liturgi datangnya telat. Saya kaget kan, seksi liturgi. Orang saya baru juga datang, mau gimana seksi liturgi. Nah ini kata Ibu Linda, Ibu Christine, katanya ada seksi liturgi yang baru. Ya ampun, saya bilang, waduh saya nggak tahu, maaf. Lain kali saya akan datang lebih awal. Dan di situ Romo Tarno juga bilang, akhirnya ada juga janda yang muda. Karena waktu itu saya sekitar umur berapa ya? Pokoknya 40-an lebih deh. Sementara yang lain memang udah sepuh-sepuh. Dan di situ ternyata Ibu Christine Dwijo itu punya maksud tertentu mengajak saya gabung di katedral itu, dan langsung ditunjuk sebagai seksi liturgi. Dan beliau lalu sakit, lalu beliau minta supaya di Sukasari ini ada Santa Monica. Yang rajin ya Mer ke Santa Monica katedral. Iya Bu, saya bilang.
Dan terus saya ya karena saya sesi liturgi otomatis, emang pinter juga ya Bu Christine ya. Kalau saya dibilang anggota biasa aja mungkin saya akan ogah-ogahan ya. Kadang datang, kadang enggak mungkin. Tapi karena saya ditunjuk sebagai seksi liturgi, otomatis saya harus datang dan datang lebih awal untuk menyiapkan segalanya. Sampai akhirnya beliau meninggal. Dan itu jujur terngiang terus. Di Sukasari harus ada Santa Monica, di Sukasari harus ada Santa Monica, Merni. Sampai suatu saat mungkin Bu Linda mungkin sosialisasi dengan Romo Markus Lukas saat itu, dan Romo Markus Lukas menyambut dengan lapang dada maksudnya. Lalu saya dapat undangan dari Ibu Ika bahwa di tanggal sekian itu jam sekian ada undangan pertemuan para janda-janda. Wah, saya bingung juga nih. Ngapain ya janda-janda dikumpulin gitu. Belum berpikir juga tuh bahwa di Sukasari akhirnya akan terbentuklah PWK Santa Monica. Santa Monica. Ketika saya hadir dikumpulin lumayan banyak waktu itu dikumpulin. Berkumpul itu sekitar berapa ya? Pokoknya lebih kayaknya. Lebih waktu pertama-tama. Mereka juga ya begitu karena penasaran aja hadir. Setelah itu langsung Romo Markus Lukas langsung membentuk PWK Santa Monica di SFA ini, dan beliau langsung memilih pengurusnya. Dan beliau jalan aja muter, lewat di saya masih muter aja. Saya tenang ya. Saya pikir bukan saya, pasti Bu Berta. Bu Berta juga ternyata menghilang. Menghilang. Bu Berta turun ke bawah nggak tahu menghilang ada urusan apa. Dari jauh Romo Markus udah lewatin saya jauh. Dari jauh Romo Markus bilang menunjuk saya sebagai ketua. Saya sih ya kaget juga, tapi saya udah janji sama Ibu Christine, maka saya iyakan saja. Lalu Romo Markus Lukas juga mempercayakan saya untuk menunjuk wakil saya, pokoknya tim saya gitu sebagai pengurus Santa Monica di SMA. Lalu saya menunjuk beliau. Akhirnya membentuk tim lah juga. Nah, itu juga harus membentuk soal tim. itu juga. Sama Romo Markus saya harus menunjuk tim saya saat itu juga. Tim inti tentunya bendahara, sekretaris, semua itu aja sih yang perlu untuk pertama. Ya. Wakil ya, tentunya wakil, bendahara, sekretaris. Dan nggak bisa nolak ya semuanya. Ya, karena memang sebenarnya waktu itu saya masih sebagai ketua Bina Iman Lansia. Ketua Bina Iman Lansia. Saya udah 3 periode juga, dan itu juga sama warisan juga dari Bapak Weli, Mama Padiar. Ketika beliau dua-duanya sakit emang bersamaan, titip lansia ya Merni. Dua-duanya bilang titip lansia ya. Makanya ya itu kenapa yang lansia Santa Monica yang dititipin ke saya, kenapa nggak berondong gitu kan. Betul. Jadi terus lalu Romo Markus bilang, wakil kamu siapa? Ibu Atin. Oh ya udah, beliau aja yang naik. Lansia kan udah berjalan dengan baik katanya. Santa Monica butuh kamu. Ya udah, akhirnya terbentuklah Santa Monica di SFA ini. Sukasari. Iya. Bu Merni, pernah terpikir, pernah atau bertanya gitu, kenapa menggunakan pelindung Santa Monica? Ya karena Santa Monica itu benar-benar hidupnya unik. Ibu teladan ya menurut saya pribadi juga. Santa Monica itu luar biasa.
dia berdoa sampai 25 tahun untuk mendoakan anaknya dan suaminya. Dan sebelum saya ingat sebelum saya mengenal PWK Santa Monica ini, saya pernah bilang, Tuhan, saya bukan Santa Monica, saya nggak akan bisa berdoa sampai 25 tahun. Hari ini juga Tuhan, saya udah nggak mau berdoa lagi. Dan itulah lalu akhirnya saya malah menjadi janda. Itu sedikit kenangan saya sama Santa Monica. Tapi Santa Monica mampu berdoa sampai suaminya bertobat, anaknya bertobat, baru dia meninggal. Sebenarnya bukan janda ya Santa Monica, karena dia kenapa Persatuan Janda-Janda ini malah melindungi Santa Monica yang berkeluarga. Tapi suami Santa Monica memang sudah meninggal. sudah meninggal lebih dulu sebelum Santa Monica-nya meninggal. Jadi dalam sejarah kan suaminya dulu yang sadar. Si Santo Agustinus itu masih nakal, terus nakal kan. Nah, yang didoakan 25 tahun itu, sampai 25 tahun itu Santo Agustinus. Suaminya Patricius sampai cuma setahun, dia 17 tahun dibaptis meninggal. Iya. Jadi janda. 17 tahun didoain dia udah sadar Patricius itu. Tapi setahun kemudian dia meninggal dalam keadaan sudah sadar ya, sudah dibaptis. Lalu berarti 25 diambil 17, 8. Berapa? 25? 25 tahun. Berarti diambil 17, masih nambah 8 tahun. 8 tahun ambil itu. Kalkulator coba ambil kalkulator. Iya. Nambah 8 tahun. Masih 8 tahun lagi. Itu dalam keadaan janda. Mendoakan anaknya. Mendoakan anaknya dalam keadaan janda dan sampai anaknya juga sadar dan menjadi uskup ya bahkan. Barulah di situ Santa Monica berkata, Tuhan, tugasku telah selesai. Lalu ia meninggal dengan bahagia. Nah, Bu, itu sejarah Santa Monica sendiri. Terus ini apa namanya? Tadi kan cerita latar belakangnya keprihatinan Ibu siapa? Linda atau apa yang di di katedral. Karena menjadi janda pada 29 tahun. Itu latar belakangnya. Nah, sekarang untuk tujuannya sendiri atau semangat apa yang dipegang dari para anggotanya sendiri untuk ini? Ya, masih sampai sekarang ini masih untuk kebersamaan ya, saling menguatkan, saling menolong, saling ya misalnya di rumah kebanyakan kan juga anaknya udah yang Santa Monica itu kebanyakan juga udah sepuh-sepuh, jadi anaknya udah jauh-jauh dari rumah, mungkin bahkan kadang ada yang nggak pulang-pulang karena di luar negeri, jadi dia tidak merasa sendirian di rumah. Jadi bergabunglah di Santa Monica yang walaupun pertemuan kita memang sebulan sekali, tapi beberapa tahun setelah dibentuk Santa Monica di sini, di Santa Monica SFA itu membentuk pendalaman iman. Ya, setiap Senin pertama, Senin kedua, temuan di Senin keempat. Nanti itu untuk kegiatannya dong. Mungkin akan lebih relevan ke Bu Marlani. Jadi soalnya Bu Marlani kan ketua yang baru. Ya, nah, jadi untuk kegiatan sekarang apa aja nih, Pak? Kegiatannya kan Santa Monica PWK di kita itu sebagai wadah untuk bertemu, ya, bertemu untuk saling menguatkan sesamanya dan mendorong supaya tetap berperan aktif dalam pelayanan kepada sesama, kepada sesama yang di ini dan keluar juga ke masyarakat pada umumnya. Contohnya kayak gimana?
Oke, Contohnya, kalau misalkan secara internal dulu di antara ibu-ibu, setiap apa- Senin keempat, ada arisan apa gimana gitu? enggak. Enggak, Kan kita pada sepuh dan kebanyakan pensiunan. Bukan kurang pensiunan kalau di sini nggak ada Oh, pensiunan. enggak pensiunan. nggak ada. Padahal pensiunan banyakan. Justru Oh. kalau Di bisa sini mah dibilang, pengangguran. Pengangguran. Ya, cuma mengandalkan belas kasih anak. Aduh, iya gitu. Ya, paling 1-2 yang masih aktif gitu kan. iya iya. Nah, oke, jadi Bu Malani sebulan seberapa kali pertemuan? Pertemuannya kalau PWK Santa Monica itu setiap Senin keempat, jadi sekali sebulan. Setiap Dalam Senin bentuknya keempat. Kenapa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada misa. Oh, Selalu diawali dengan misa. Terus ada renungan singkat, Oke, sharing-sharing iman. oke. Itu kegiatannya. Kita bertemu. Nah, kalau misalkan untuk yang kegiatan keluar, Enggak, ada lagi pendalaman iman setiap Senin kedua. oke. Heeh, Berarti itu sebulan yang 2 kali. Satu pendalaman iman, satu lagi PWK Santa Monica-nya itu, Oh, pertemuan Santa Monica. Kalau pendalaman iman yang ngajar tuh Bu Ati Lesmana. oh. Ada Romo juga. Kalau Bu Ati berhalangan, kita minta Romo. Oh. Romo dia udah berapa kali gitu ya, gantiin. Gitu. Nah, terus biasanya apa ya yang didalami pada waktu pendalaman iman apa aja tuh yang dibahas atau gimana? Kalau pendalaman iman sendiri kan kita selalu ngebahasnya Alkitab. Mana kita? Oke. Jadi bahannya dari Alkitab. Kalau di PWK Santa Monica selalu misa, terus sharing-sharing iman. Kalau ada yang mau sharing, maju ke depan, dia sharing. Jadi kan sesamanya kan denger, terus kalau misalnya sharingnya dia menderita, kan orang yang menderita, oh dia ternyata lebih menderita daripada aku gitu kan. Kalau ada sharing iman, jadi saling menguatkan lah. Oke, kalau misalkan sharing iman, apakah misalkan si Ibu Anu lah sharing iman mengenai pergumulan hidupnya, apakah nanti kan bisa nggak nih jadi bahan omongan kemana-mana gitu? Enggak juga. Enggak juga ya, Dan selama juga ini sharingnya paling juga nggak jauh-jauh dari masalah kesepian kalau mak-mak. Kesepian. Aduh, anak saya nggak pulang-pulang. Di telepon juga nggak nyaut. Apa? Ya seperti itu. Saya transfer tetap jalan, tapi kan saya kangen, bla bla bla. Jadi kebanyakan sharingnya mengenai iya. itu. Kebanyakan sih yang ya, karena kita sendiri ngerasain ya. Iya, jadi tapi kadang sadar juga, dia juga sibuk sama keluarganya gitu. Kan bisa juga, Iya. juga begitu dong. Karena kita sadar, kita langsung menghibur diri kan. Oh, dia juga sibuk sama anaknya. Dan itu juga biasanya yang kita itu ya, makanya ayo ibu-ibu kita kumpul-kumpul di sini bisa cerita. Kadang-kadang juga kita bawa keluar ya. Bawa keluar maksudnya kalau mana? Kebun raya. Kebun raya atau kebun kemana raya gitu misalnya. Kayak Karena kita rekoleksi ke itu juga ya, ke Jawa, setahun sekali kita adain rekoleksi. Suruh nabung. Oh, oke. Rekoleksi berarti konsepnya rekoleksi satu tahun sekali, tapi kemudian nabung. Nabung dulu. Jadi kan ada tabungan, kita ada tabungan. Supaya ketika rekoleksi kan lumayan kan biayanya. Iya. Supaya nggak terlalu berat lah. Iya. Jadi kalau misalkan ditabung gitu kan ringan juga. Tapi dari sekian banyak kan ada 1-2 minimal 2 orang ya yang mesti kita. Ya ada juga yang memang benar-benar nggak mampu. Kalau yang benar-benar nggak mampu tapi mereka pingin gitu mau dan dia rajin. Ya rajin. Benar-benar rajin. Kita subsidi. Nah terus itu Bu Marani kalau misalkan yang keluar apa lagi, apa pernah ada basar atau misalkan? Misalnya paling kalau ada pelantikan di cabang lain kita juga diundang. Kalau ada ulang tahun di cabang lain kita juga diundang. Oh cabang lain maksudnya gimana? Kan di ya pertama itu katedral. Di pertama itu yang di sekarang ini sudah 10 paroki yang ada Santa Monica-nya. Karena Bapak Uskup minta seluruh paroki itu ada Santa Monica. Sesuai dengan perintah di Alkitab yang perhatikanlah para janda-janda.
Itu yang Bapak Uskup inginkan. Jadi waktu pertama Sukasari ini bukan yang kedua. Pertama katedral, Oke. terus Cibinong, habis Cibinong Baru Sukasari. 6. Oh, Sukasari yang keenam ya. Habis Cibinong kayaknya ini apa tuh Kelapa Dua. Habis Kelapa Dua mungkin Ciluwer, Cipanas, Cianjur, baru Ciluwer dulu, baru Sukasari, Parung, bis Parung, apa lagi tuh? Depok kayaknya, Sukabumi baru Depok. Cipanas sebenarnya sih udah. Bu Meni, berarti dari seluruh paroki yang di Keuskupan Bogor belum semua ada PWK. Belum. Waktu pertama-tama cuma ada 6 ya. Memang di sini ada berapa paroki di Keuskupan? 20 berapa tuh? Nggak tahu deh, saya nggak ngitung. Nanti ditanya dulu. Yang ada sekarang baru 10. Harusnya 11 sih sama Serang. Tapi Serang entah ada kendala apa. Mereka belum siap dilantik. Padahal kita udah sosialisasi dan sudah terbentuk pengurus-pengurusnya semua, entah kenapa itu. Iya, mungkin. Ini untuk yang kegiatan saat ini ada keterlibatan anak-anak sih? Anak-anak atau apa ya? Oh, karena memang kan ini Enggak. Oh, Selama ini kita cuma pertemuannya enggak pada jandanya itu. para janda itu, kenal PWK-nya aja ya. Kalau kegiatannya, kita kan bikin program kan. Oke, programnya apa? Pokoknya program pertemuan Januari Februari selama setahun gitu. Nah, misalkan donor darah, bagi Ya, kadang-kadang itu. Sebenarnya tahun kemarin ada pemeriksaan kolesterol. Nah, pemeriksaan kesehatan. Dari Mayapada ya? Dari Mayapada. Mayapada sih sudah menawarkan, cuman mungkin untuk program tahun depan kami akan mendatangkan lagi narasumber-narasumber yang lain supaya enggak membosankan ya. Pembicara seminar-seminar, seperti itu. Seperti itu ya, betul. Mungkin ada dari psikolog, kesehatan, psikolog, dan juga mungkin kita ituin sama game-game ya, biar game sering 17 Agustus pasti game. Jadi yang udah pasti kegiatan tuh 17 Agustusan. Terus tanggal 27 itu udah pasti 27 Agustus. Ya, itu kita rayain Agustus kan pesta nama. Itu biasanya kita bergantian tempatnya ya. Ya, Keuskupan Bogor itu. Kayak kemarin 27 Agustus. Oke, kemarin kan 27 Agustus saya lihat di itu. Iya, di Sukabumi. Di Sukabumi kan. Iya. Itu Keuskupan Bogor. Iya. Keuskupan Bogor. Untuk pertama kalinya kemarin ditambah dengan red. Iya. Ada lumayan capek. Berapa hari sih kemarin Bu Marani? 2 hari sebenarnya kalau kita 2 hari 1 malam. Harusnya ya 2 hari 1 malam. Tapi kita nambah ya, karena enggak Tuh. waktunya itu enggak bisa kan kita naik kereta. Bisa nambah. Apalagi yang Jadi kita pergi lebih awal. Oh gitu. Karena yang panitia red dari SFA. Iya. Oke. Sementara mulai misa itu jam 9. Jam 8. Dan kita naik kereta, jadi gak kudak. Jadi kita datang dari tanggal 25. Nambah tuh semalam, nambah biaya. Nambah biaya. Iya. Ya lumayan. Iya. Tapi selain itu juga kita kan ini ke itu panti lansia. Ya, jadi tanggal 25-nya yang kita nambah itu juga kita juga ada kegiatan kunjungan ke panti lansia yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi. Asisi. Asisi juga. Ya. Dan itu enggak disangka ya. Kita padahal enggak kebayang uangnya tuh dari mana gitu buat nyumbangnya gitu ya. Buat donasi lah. Enggak tahu dari mana gitu. Kita mah nekat-nekat aja ya. Terus tiba-tiba udah uang gitu. Tapi ternyata banyak juga yang bersedia untuk berbagi. Iya. Jadi dari yang kita pergi itu nyumbang gitu. Akhirnya lumayan juga sih kumpulnya ya. Dan selain Santa Monica, saya ajak simpatisan juga sih yang berkeluarga. Mereka nginap tapi nggak ikut retret
Oh, ada juga. Ada 9 orang dan itu ya dari mereka ya. Mereka juga Saya jangan mau senang-senangnya aja, ayo berbagi untuk panti Iya, iya. supaya saya pikir kok tadinya kan cuma rencana tanggal 25 itu cuma buat kuliner supaya bisa siap-siap pagi-pagi di tanggal 26. 26-nya. Jadi saya pikir kenapa cuma kuliner doang gitu. Jangan cuma rohana dong, harus diisi dengan rohani. Harus rohani juga. Jadi ayo kita menghibur oma opa di panti. Memang ini kan kalau misalkan untuk pernah kerja sama anggota lain di luar paroki. Di luar paroki mah belum, cuman kalau di sini sama lansia. Sama lansia. Kalau Natalan kita suka gabung sama lansia. Karena orangnya juga yang mau nikah juga lansia gitu. Juga lansia. Kan di Monica kebanyakan lansia. Kan di anggota PWK Santa Monica yang di Sukasari ada misalkan kebanyakan lansia. Lansia. Oh. Makanya ini nyari pengganti tuh yang muda, bukan yang tua gini. Nggak ada. Kalau yang muda, sebenarnya janda banyak yang muda. Janda tuh banyak yang muda ya, tapi mereka gitu ya? kebanyakan mau masuknya ke itu apa teh? Kategori lain lah. Enggak, single mom. Single mom. Oh, single mom. Pada nggak mau masuk Santa Monica karena nenek-nenek semua katanya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Sebenarnya secara komunikasi kan menjadi tantangan juga. Udah. Kenapa orang tidak mau jadi di Santa Monica? Di Santa Monica gitu, PWK Santa Monica. Betul dong, Bu Memi. Menjadi tantangan dong. Apakah memang boring atau bosan kayak begitu? Nah, itu dia. Terus dipikirkan juga memang. Nah, kenapa kita tidak menarik untuk yang janda-janda muda? Sepuh-sepuh ya. Berarti ini tugas ketua yang baru dong, supaya membuat lebih menarik. Makanya ini tugas ketua baru. Bikin program pensiun. Ngadain band, ngadain gitu. Aduh, sebenarnya dari 3 tahun yang lalu udah disuruh gantiin. Sayanya nggak siap, kata saya belum siap buat. Saya suka kerja itu, tapi di belakang layar. Iya, iya. Jadi saya kerjain semua, saya kerjain. Tapi nggak mau jadi ketua. Iya, iya. Bu Marani, ini kan tadi Ibu, kita kan ngomong ada juga yang muda-muda kan. Terus bagaimana nih ya? Ini kan bagaimana PWK Santa Monica menarik buat yang janda muda. Karena ya kan termasuk juga kan ini merupakan dinamika zaman. Ya kan? Itu bagaimana itu? Ada pernah mungkin sama teman-teman diskusi kayak begitu? Ayo kita buat menarik. Itu ada ya teman saya juga ya. Dia lebih mudaan. Ayo Fung kita masuk gitu ya. Ya udah masukin Ci, dimasukin ya. Terus ayo datang. Gua lihat tua semua ya. Begitu. Jadi dia nggak mau datang. Itu mau tua-tua semua, bisa gua main sama orang tua begitu. Bagaimana tuh? Udah coba. Jadi janda-janda setiap ada yang janda buru-buru di masuk. Tapi begitu dia tahu yang itunya teh tua-tua gitu, lansia, dia mundur. Masa sih gue bergabungnya sama orang tua gitu. Kasih pengertian juga bahwa yang tua lebih pengalaman gitu. Bisa sharing pengalaman bagi yang lebih senior. Ya kan tadi yang nanti kita coba cari terobosan. Supaya mereka mau masuk di Santa Monica kita. Sebenarnya bukan para janda aja sih yang boleh masuk di PWK Santa Monica. Tapi wanita lajang di atas umur 40 juga bisa masuk bergabung di PWK Santa Monica. Wanita lajang di atas 10 tahun. Berarti oke. Karena kan ketika wanita lajang umur 40 tahun itu kayaknya udah jauh untuk menikah ya. Jadi boleh bergabung di Santa Monica dengan status khusus jadi. Jauh juga ada mama 70 tahun masih nikah. Iya. Yang udah masuk PWK juga ada yang keluar karena menikah. Iya. Ada juga ya. Iya ada. Kan jodoh tangan Tuhan ya. Betul. Nggak apa-apa, padahal kalau mau menikah juga setelah masuk
Ya kan dia bisa keluar ya, bisa langsung keluar. Kalau misalkan udah menikah keluar lagi gitu. Iya tuh, kan udah menikah. Gitu. Heeh, Oh, yang penting pokoknya si anggota PWK ini adalah single mom ya. heeh, gitu. Selama dia nggak menikah ya boleh Iya, iya. Tapi setelah menikah ya dia tidak. keluar gitu. Nah, kira-kira Bu Marani kan ini kan dari awal ya. Iya. Nah, seru-serunya bagaimana? Tapi pernah ngalamin nggak sih? Sekarang Serunya. ada pernah merasa dampaknya nggak? Positifnya apa dampak positif yang dirasakan join dengan Santa PWK Monica. Santa Monica ini? Positifnya mungkin nggak banyak perubahan ya, soalnya saya kan udah melayani di lansia itu sejak tahun 1916. 16 Sebelum Indonesia merdeka 1906 itu Budi Utomo 1908 itu. 2016. Sejak tahun 2016 saya udah melayani di lansia, jadi kayaknya nggak terlalu ini sih, sama aja. Sama aja. Oh, dia mah duluan sih di lansia ya. Nah, kira-kira siapa yang baru? Bu Marani baru. Saya mah kan tadinya nggak ngurusin lansia. Oh, oke. Jadi masuk di PWK ini emang udah janda gitu. Terus seneng aja ngurusin yang lebih tua gitu. Oh, Jadi seneng aja. seneng Jadi lebih tua. iya kan, kita mau nggak mau kan kita di situ bergabungnya sama emang kebanyakan lebih tua dari saya kan. Terus ternyata apa sih, merasa berguna gitu. Nah, Ya, merasa berguna gitu buat mereka gitu. Mereka suka bertanya. Malah ada satu ibu yang malah manja tuh. Ibu Kustini tuh manja. Ibunya Romo apa sih? Ibunya Romo itu Bu Kustini. Manja sama saya teh. Apa-apa teh langsung datang. iya, iya. Kalau ada masalah apa datang ngobrol. Jadi gitu. dengan masuk PWK Santa Monica merasa berguna bagi sesama. Langsung berguna aja. Bes, kalau di rumah juga sendirian. Ya, Ya, mendingan kita melayani keluar. Iya, iya, iya. Nah, ini sekarang ada berapa Bu kira-kira anggota? Anggotanya Untuk sih Pasari ya? banyak. Iya, anggotanya sih banyak 60 lebih, tapi yang hadir mah paling 40 sampai 50. Oh, 60 ya. 60 nih, yang 60 lebih kalau yang. Kalau ada acara momen-momen tuh penuh datang semua. Iya, biasalah. Terus lagi acara iya, pasca 17-an. ulang tahun, Ya, biasanya itu banyak. ulang tahun biarpun jauh mereka mau pergi loh. Mainnya di Kelapa Dua ya tahun lalu. Oh, waktu pesta nama. Pesta nama. Setiap pesta nama tuh pada minat. Iya, iya. Ikut. Bu Marani, untuk anggota yang termuda usia berapa kira-kira tahu? Yang termuda tuh si Elis ya. Elis kan Iya. umur dia udah 50-an, hampir 50 dia juga ya. 40. 50. Kalau yang tertua Eli, ada 80. Oh, si Eli ya. Kalau yang tertua? Yang tertua udah 80 lebih. 80 lebih? Iya. 86. Waduh, 86. Iya. Dan aktif juga. Ikut. Sering datang. Kita paling kunjungan-kunjungan kalau ada yang sakit. Nah, itu Tapi kunjungan. Itu paling yang makanya Kalau yang nggak aktif, yang muda-muda itu ya kayak paling yang kunjungan itu pengurus. Maksudnya gimana? Pengurus aja yang kunjungan, suka kita kunjungan ke yang sakit. Kalau dulu saya sebelum COVID setiap hari Sabtu kita kunjungan keliling separoki Giriran. Apa tuh? Mulai dari Siliwangi 1, Siliwangi 2, Cipaku, terus sampai ke Pakuan. Tapi karena COVID jadi stop. Kemarin kita udah mulai lagi ya. Cuma sebentar. Belakangan udah sibuk sih ya, banyak. Sebenarnya itu harus itu lagi tuh. Mulai lagi. Harus diangkatkan lagi. Kunjungan ya. Karena kan sekarang juga tahun berkunjung kan sebenarnya. Iya. Iya kan? Tahun ini kita baru berapa kali ya Bu Yeyen ya. Terus Iya. Musia.
Terus ya, Ada beberapa orang yang benar-benar, maksudnya ketika kunjungan itu kan kadang-kadang kita juga, kalau dulu saya ketika aktif nggak harus yang sakit, yang udah jarang ke Aktif gereja, lah, nggak aktif. nggak aktif kita kunjungi, kan kita tanya kenapa ya dia nggak suka datang. mereka gitu. senang. Tapi Bu Mani, kalau misalkan orang-orang PWK Santa Clara ini melakukan Santa Monica. Santa Monica ini kunjungan ke umatnya kayak begitu. Tapi ada dong kasih tahu ke misalkan ke perangkat, misalkan ke ketua wilayah atau ketua lingkungan yang bersangkutan. Oh iya, Ada ya? kita izin dulu jelas. Iya. Ketua lingkungan biasanya ya, nggak Ketua lingkungan. nggak sampai ke ketua wilayah sih, sampai ke ketua lingkungan aja. Iya. Dan kalau mereka memang ada waktu, mereka ikut menemani. Oh gitu. Mm-mm. Oh. Iya. Terutama yang kan kalau dulu itu kan setiap Sabtu, jadi kan kita juga lama-lama nggak tahu dong siapa yang sakit di wilayah ini, ya terpaksa harus menghubungi lingkungan. Tapi kalau dulu ya, waktu kita aktif pasti lingkungan itu karena kita memang udah sering kunjungan, jadi kalau di umat aku ada tuh yang lansia yang sakit, atau ada tuh lansia yang udah nggak pernah ke gereja, jadi mereka lapor. Kan kalau sekarang karena udah tertunda gara-gara COVID, jadi udah nggak ada juga yang lapor. Iya. Nanti Pak Agus Kan bisa lapor kalau ada yang sakit. Terus kalau kunjungan kan kadang-kadang kan kalau banyak kita terbenturnya juga mak dana juga. Iya, kita soalnya Seringnya sih kita pada urunan Urunan sendiri. lah. Jadi dari Memang kalau misalkan kunjung itu bawa bingkisan memang. ya iyalah sedikit banyak kan kita harus ada buah tangan. Oh, masa lenggang. enggak itu juga sih, paling dua bawa buah 2-3 biji aja. Cuma sebenarnya sih itu dulu ada dana yang dicanangkan memang untuk kunjungan. Kita punya dana kunjungan namanya. Oh, dan kunjungan. Iya. 10.000 per harga. Tapi dulu masih murah-murah ya, 10.000 itu bisa dapat buah 3 macam loh. Ya, asal. Berarti ini PWK Santa Monica juga punya kas sendiri dong? Ada. Ada ya. Dan itu dari anggota. Dari paroki kita dapat. Oh, dari paroki dapat. Dari paroki dapat sekitar. Ada juga dari donatur. Donatur. Kalau dari kita ada misa. Jadi kalau dari umat kolektor kan naik ke paroki untuk gereja. Jadi kayaknya ada dana yang itu masuk kita kembali dari kolektor itu, dan kita buat kegiatan per bulannya itu ngandelin dari donatur. Terus dari ini pengurus juga kan kita suka siapin kotak uang ibu dah buat kelangsungan ini pertemuan. Kan kita nyiapin snack lah ya, namanya orang udah tua kan seneng gitu kalau dikasih snack, kasih makan siang gitu. Nah itu uangnya dari para donatur. Iya gitu. Nah itu Bu, kalau misalkan kalau waktu sharing kayak gitu, selain mereka sering merasa kesepian, kira-kira apa lagi tuh? Apa pernah mereka misalkan masalah ekonomi kah, atau misalkan masalah ada juga masalah ekonomi ya. Kita sih bantu sebisanya, paling dulu ada tuh yang itu dia pemulung. Jadi ibunya pemulung. Oh ya, ibunya pemulung. Oke, ya, terus pemulung tinggalnya di mana? Ciapus ya. Dan itu setiap pertemuan kita kasih dia ongkos. Jadi kita amplopin, kasih buat dia. Tapi udah berapa bulan ini, hampir setahun ya? Iya, kita nggak tahu lagi dia gimana. Dia itu nggak pernah hadir, dan saya tanya-tanyain Santa Clara. Lansia? Ada lansia juga enggak? Mesti berkunjung dong ibu. Nggak tahu rumahnya. Nggak nomor WA-nya segala macam. Kan nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Namanya pemulung masa handphone. Oh iya.
Pokoknya kan sebagian besar itu emang ekonominya menengah ke Memang bawah. bervariasi juga ya ekonominya. Iya. Ada yang ada di bawah, menengah ke bawah, ada menengah ke atas juga. Menengah ke atas nggak ada. Huh? Ada. Ada lah. Siapa? Ini Bu Marlani juga menengah ke atas juga. Kayak begitu. Ya, 1 2 ada sih 1. Kan bos juga ini kan. Waduh, amin. Kebanyakan sih menengah ke bawah, terutama anggota ya. Iya. Iya. Makanya kan kita kalau pertemuan tuh kalau nggak ada snack tuh bagaimana gitu rasanya. Kasihan kan dia udah keluarin ongkos gitu ya. Tapi puji Tuhan, janda-janda itu memang dipelihara Tuhan. Ada aja ya. Berkah. Ada aja para dermawan. Dan setelah acara podcast ini, mudah-mudahan juga semakin banyak yang terketuk hatinya untuk membantu pertumbuhan Santa Monica. Termasuk semua kamera sana. Iya, termasuk Pak Agus. Kira udah Pasti itu ada yang udah pasti. Donatur tetap ada 1. Kita nggak minta banyak, Pak. Sebulan 100.000 udah cukup kan? 10 orang udah berapa? 1 juta. Iya. Iya, jadi udah ada yang donatur tetap dari Ibu Donatur tetap notaris ada. ya, mantan. Ada donatur sesekali juga ada. Ada. Sayang kalau kita mau ngadain ya kayak kemarin itu kayak retret atau mau 17-an atau mau Natal, mau ulang tahun, biasanya kita nyari lagi hati para dermawan untuk membantu. Itu tugas Bu Berta itu. Jadi ada ininya yang tugas bagian cari dana siapa? Oh iya. Kita juga coba juga ngobrol-ngobrol, akhirnya mudah-mudahan nih bulan depan ada nih nambah yang donatur tetap. Dia ikut retret kemarin, ngobrol-ngobrol, ya. Terus katanya nanti Cici itu deh katanya ikut jadi donatur tetap. Kan puji Tuhan ya. Oh iya. Itu kan Bu Berta juga karena yang mintanya. Yang kemarin ini yang calon ini kemarin kebetulan emang ngobrol di situ di tempat retret itu. Selama ini yang nyari donatur di Pakuan itu Bu Berta. Bu Berta. Itu kayak waktu retret gimana? Sana bagaimana waktu retret? Itu 3 hari 2 malam. Iya, kita 3 hari 2 malam kita. Retretnya sih tanggal 26. 26, 27, pesta nama 27. Dan itu karena Udah bisa ya? Ada. Retret udah bisa ya? Retret dibuka dengan misa pembukaan sama. Dipimpin sama siapa? Sekarang kita punya Romo moderator baru itu Romo Paulus Pera Arif Sugandi. Dari mana? Dia bertugas di Jonggol ya. Oh, Jonggol. Dan sudah sekitar hampir 3 tahun kayaknya ya. Tadi pertama kan tadi Romo Tarno, lalu Romo yang suka kesini Romo apa deh? Romo Anto. Romo Anto cuma sebentar. Ganti sama Romo. Ini kan langsung. Lalu diganti sama Romo Pera Paulus Pera Arif Sugandi. Dan puji Tuhan setelah dibimbing Romo Vera lebih maju banyak. Setelah itu kemarin beberapa paroki gitu yang tadinya kan cuma 6 ya, sekarang udah 10, mau 11 sebenarnya. Jadi udah berapa paroki yang kami bentuk ya, terbentuk karena memang Bapak Uskup menugaskan Romo Vera itu untuk membentuk di paroki yang belum ada PWK. Iya. Setelah ini juga paroki Semplak minta, paroki Cilegon juga minta. Nah, Cilegon yang PR banget. Kenapa jauh ya? Jauh dari Bogor ya. Waktu Serang aja lumayan itu jauh. Tapi gini. Tapi ya sudahlah. Belum ya sampai sekarang ya? Belum. Nggak tahu, nggak jelas alasannya juga. Oke, waktu retret kemarin berapa yang hadir? Kemarin cuma semuanya. Yang retret itu cuma 98. Tapi yang hadir di pesta nama 100 lebih. Karena Kelapa II nggak ikut retret. Tapi ikut pesta nama. Sama Depok. Karena terbentur biaya.
alasannya seperti itu. Ya sih kalau jauh emang biayanya berat Biayanya, juga. Tapi kan di sana kan tempatnya kan kalau daerah Sukabumi kan adem, cocok kan? Enak, adem. Iya kan? Tapi kita kalau pesta nama itu selalu di ini sama paroki sih. Ya. Difasilitasi. Oke. 50.000 Cuma untuk Konsumsi. konsumsi pesta nama aja. di pesta buat pesta namanya. Oh. Jadi sekitar 50.000 seorang. Jadi semua paroki juga sama, dari paroki itu kasih. Ada difasilitasi lah. Jadi misalnya jumlahnya kita 30 orang, dikali 50.000, jadi paroki keluarin dana 1.500.000 seperti itu. Itu khusus untuk pesta namanya. Kalau nginep, ongkos apa kita tanggung sendiri. Oh gitu. Kemarin aja sekitar 500.000 ya. Iya, Kita ya. per orang. Per orangnya Yang dari 500.000. parok. 500.000. Ini kurang 50.000 jadi 450 ya. Enggak, karena naik itunya, karena saya naik, jadi tetap aja 500. Jadi 550. Ternyata naik dari 55.000 jadi 55.000. Naik kereta kita satu Iya, gerbong. coba bawa lansia, coba bayangkan. Waduh. Seru. Oke, seru dong kayak begitu. Pas pulangnya kayak turun tuh kan ngangkat-ngangkatin itu kan koper, kasihan kan. Jadi kita nunggu di pintu cuci mer. Jadi nurun-nurunin lah, kasihan turunin sampai rumah besok pagi bangun tidur sepeda tapi hati harus gembira, Hati senang ya. senang. Bisa tuh gerbong kayak begitu. Iya, tuh gerbong Jadi kita. nggak sampai penuh Nggak satu penuh, gerbong sih, setengah lewat. Kita sama yang itu menjadi 36 orang ya, sama yang nggak ikut retret ya. Dan itu lumayan kesian yang ikut satu gerbong sama kita. Kenapa? Kan kita Ya, berisik. nenek berisik. Bentar foto-foto lah, apalah. Gitu. heboh Heboh ya. heboh di kereta. Bu Malini sebentar, Bu Ahmad ini kok Ibu pakai bajunya seragam ini? Kan kita punya seragam. Oh, berarti ini seragam Di Monica, tapi ada seragam nasional mah beda. Oh gitu. Iya, polos ya. Kalau ini seragam Nasi, karena setiap setahun sekali kita ada pertemuan nasional. Oh, Itu dari Medan, Surabaya, Pontianak, oh, Bengkulu, pokoknya berapa? Itu ya banyak sih, itu ada berapa? terakhir tahun berapa? Ya. Untuk pertemuan nasional terakhir? Terakhir di Malang. Oh, tahun 2025. 2024. Oh, 2025 belum? 23, 25 25 belum. 25 enggak. Kosong. Belum ya? Nanti 2026 di Purwokerto. Oh. 2027 di Palembang. Coba. Sinapung kan biaya sendiri itu. Karena 2027 itu pemilihan ketua pusat. 2027 di Palembang ya? Palembang. Iya. Berapa tahun? Tapi luar biasa itu Santa Monica yang kemarin di Malang itu dari mana itu yang 50 orang? Dia sampai benar-benar satu pesawat ya. Atau saya Pontianak nggak salah ya? Pontianak. Udah dari Pontianak ke Malang naik pesawat. Kita naik kereta. Kita naik kereta. Oh, dari Bogor ke Pasari ini naik kereta api. Yang tahun berapa Cibeta? Waktu Cibeta di Samadi. Waktu itu pernah juga 5 tahun yang lalu berarti ya? 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tahun 2025 belum nih? Belum. Kemungkinan enggak. Kemungkinan. Kosong. Kan buat nanti tahun 26. 26 di Purwokerto. Purwokerto sih dekat lah, naik kereta juga bisa kereta api. Iya. Bisa ya? Nah, bisa. Bisa. Naik kereta api ada kok, itu mungkin yang dari arah Palembang juga. Palembang mah mesti naik apa ya? Bisa naik bis, bisa. Naik bis ya. Naik travel juga ada kok. Naik bis. Cuma kan kendalanya kalau naik bis nih ya. Kalau kita misalnya 3 hari, bisnya dihitungnya 3 hari. Betul. Iya. Kalau naik kereta kan. Oh, kalau enggak naik bis itu aja, bis reguler. Iya. Oh, yang capek udah. Iya. Tapi repotnya di sananya ya. Betul. Seperti kemarin tuh kita di Sukabumi kan nyewa angkot jadinya. Oh, oke. Berapa angkot? 4 angkot kita nyewa. Jadi dari paling di sana stasiun. juga pakai ojek online ya. Begitu nyampe kita ke
Enggak, angkot aja. Enggak, maksudnya Apa? kalau misalkan di Palembang, Oh iya. ya kan? Ya cuma kan paling dibuat kelompok-kelompok Iya. orang. Enggak sih, kalau untuk keluar kota paling cuma Perwakilan. perwakilan, enggak semua. Kalau yang keluar Jawa gitu. Hmm, Perwakilan aja, kemarin juga cuma berapa ya, 5 ya kita. kemana tuh? Terakhir Waktu kemana? ke Malang. Malang. Oh, ke Kemana? Malang. Lo kan nggak semua mampu kan kalau jauh-jauh kan ya Iya, biayanya. iya. Iya, Fisik sedangkan- juga, fisik juga. Iya, terus kita juga subsidi kalau yang terlalu besar kan nggak ada dananya. Kalau cuma ke Sukabumi kan kayak kemarin 2 orang kita subsidi. Pontianak ke Malang bisa. Hah? Kuat duitnya. Beda ya. Kita udah sama pusat udah disuruh nabung. Padahal apa? Ini kan enggak lah, nabung uangnya pada nggak punya kan. Oh iya. Kita suka bilang nabung cuma beberapa orang doang yang ada lebih lah dia nabung. Tapi kan kalau yang kekurangan mah kadang nabung, nanti ada perlu diambil. Pas waktunya pergi, ada. Kalau masih ada penghasilan masih bisa nabung. Tapi kalau bagaimana kalau yang no income? Iya. Ya, seperti saya nih, Iya. Cuma kalau pindah anak ya, kita main. akan belas kasihan anak. Iya. Tapi yang penting happy aja sih menurut saya. Memang kemarin kan Bapak Us juga bilang nggak usah terlalu memaksakan diri dan harus bisa menarik Ya, di di dalam hujan. badai. Jangan menunggu badai berlalu. berlalu. Menarilah di tengah hujan. Mulai di tengah hujan supaya air mata yang keluar nggak kelihatan ya. Nah, benar. Ya. Saya alami. Waduh, gimana coba ceritanya tuh? Aku emang baru-baru ditinggal suami sih. Terus Gimana waktu ada suami? enggak tuh baru suami meninggal tuh beberapa suami lama meninggal. gitu. Terus kerannya rusak ya. Itu kan mesti ganti dong. Ya. Enggak ada suami berarti kita mesti kerjain sendiri kan. Ya. Kita sampai ngerjain tuh keran airnya mancur kan Iya. ke muka. Kita jadi tangisan kita nggak kelihatan kan. Cuma air yang mancur. Iya. Jadi benar tuh kita Iya. Jadi harus tetap menari Di tengah di hujan. tengah hujan Ya. supaya air mata kita nggak kelihatan. Itulah. jangan menunggu badai ini reda berlalu. Tetaplah menari Iya. di tengah hujan. Tapi tetap dong, berarti kan Bu Marlani kan tadi mendapat poinnya adalah dengan gabung di PWKS ini Santa Monica. Santa Monica ini tetap sukacita tetap. Ya, sukacita lah. Karena kita kan belajar Alkitab juga. Di Alkitab itu para janda-janda benar-benar diperhatikan ya. Dan itu saya alami benar gitu bahwa nggak akan pernah kekurangan. Para janda dan anak yatim itu dipelihara Tuhan. Jadi Iya, jadi saya kan nggak punya keahlian apa-apa, nggak bisa kerja juga. Tapi ternyata saya mampu anak-anak saya jadi sarjana. Dua-duanya bisa jadi sarjana. Udah waktu itu kalau dipikir-pikir kayak kok nggak mungkin gitu iya, ya. nggak mungkin. Nggak masuk akal deh gitu. Iya, dihitung pakai kalkulator nggak akan bisa ketemu. Iya betul. Tapi tiba-tiba entah dari mana ada aja uang buat bayar kuliah, ada aja uang buat bayar semester, dan sampai akhirnya Mau keluar negeri juga ada aja gitu ya. iya benar. Loh kan ya, aduh, Waktu mantap itu dong. saya banget ke Israel. Terus. Tapi akhirnya pergi. Oh, mantap. Anak saya bilang, kalau ada teman mami yang ke Israel, daftar aja. Ini tabungan aku udah cukup, katanya. Ya udah, pergi, dan itu seperti mimpi benar-benar. Itulah makanya saya benar-benar terinspirasi ketika khotbahnya
Romo Alpon. Ada seorang janda miskin yang tidak bisa apa-apa, sehari-hari cuma mengerjakan pekerjaan rumah, sapu-sapu, masak, dan tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tiba-tiba anaknya juga berhasil mencapai pendidikan tinggi, menjadi sarjana. Dan itu saya terus pegang, Tuhan pasti itu menolong. Tuhan pasti menolong. Saya pasti bisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu. Pertama yang berhasil ya kakaknya dulu ya, cicinya. Setelah itu adiknya ya dibiayain sama cicinya. Dan saya juga yakin itu karena pertolongan Tuhan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, nggak mungkin cicinya juga berbaik hati untuk ternyata dia waktu sejak pacaran, dia udah bilang sama calon suaminya bahwa dia harus membiayai adiknya. Dan si suami harus menerima bahwa gajinya tidak dia itu gaji suami istri digabung. Baru nanti keperluan apapun jadi dari gabungan. Jadi sebagian gajinya istrinya harus untuk biaya kuliah adiknya. Itu. Waktu itu saya sempat kebingungan juga ya waktu adiknya mau kuliah. Udah mami tenang aja, aku udah janji tuh sama si Koko. Oh ya udah, tenanglah saya. Tinggal ya bantu-bantu kecil lah untuk semesterannya sama itunya semua ditanggung cicinya. Saya tinggal bantuin yang kecil-kecil, ya. Atau dia mau beli apa-apa. Tapi itu juga puji Tuhan selalu ada. Tuhan sediakan ya. Ketika magang kan dia waktu itu di BSD harus kos kan. Ada untuk bayar kos. Dan karena perjanjiannya cicinya untuk bayar semester sama urusan kuliah, ya udah janji dia benar-benar. Kalau urusan yang lain udah tanggungan saya. Dan akhirnya dia lulus dan puji Tuhan ya anak saya bahkan sebelum lulus pun udah udah menerima panggilan kerja. Bahkan cicinya karena memang nilainya bagus, bukan dia yang ngelamar kerja, perusahaan yang pada ngelamar ke rumah. Panggilan kerja lagi, tapi dia nggak suka. Karena dia kan emang kunting ya. Waktu itu ya. Adiknya juga sama, belum wisuda udah diterima kerja. Tempat dia magang itu suka sama kerjaan dianya, jadi langsung kamu udah kerja sama saya aja. Jadi sampai sekarang tuh walaupun kerjanya Rodi tapi dia happy aja, udahlah. Happy. Jarang ketemu ya. Lemur terus. Oke, itu mau mana nih? Iya. Jadi gimana ya? Ya seperti kasih Tuhan yang sudah saya alami itu, saya kayaknya pengen membagikan juga pada para janda-janda supaya enggak khawatir. Iya. Nah, kalau kayak begitu Bu Mani, dari Bu Mani dulu nih. Harapan Ibu nih mengenai pengembangan PWK. Seperti apa nih? Ya seperti nasihat Bapak Uskup, saya enggak pengen yang neko-neko sih. Yang penting mereka bahagia. Cukup. Dan Ibu Marani? Ya iya, kita kan pengen menghibur mereka kan. Di sini kan kalau ada yang beban berat, dia sharing, kita jawab, terus kita sebisa mungkin kok emang kesusahan dari segi ekonomi, ya kita urun-urunan. Kalau dari segi hatinya yang ini kesepian atau apa, ya kita temenin, kita ajak ngobrol. Gitu. Oke. Nah terus? Sepertinya sih udah cukup. Kalau misalkan pesan apa nih untuk yang Bu Marani sampaikan kepada umat khususnya wanita Katolik
wanita Katolik yang janda, yang terutama yang janda gitu. Kalau janda yang masih muda nggak usah malu gitu masuk ke PWK Santa Monica. Malah kita butuh banget yang janda-janda muda itu buat apa ya, merangkul yang tua-tua itu loh. Ya, kita kekurangan banget, kekurangan yang terutama yang masih muda gitu, janda yang masih muda. Bukannya kita mendoakan mereka supaya jadi janda gitu muda-muda, bukan. Tapi kalau emang yang dia udah janda, yang masih muda itu nggak usah malu masuk silakan bergabung. Silakan bergabung dengan kita. Gitu. Marni, apa nih? Harapan saya mungkin hampir sama Bu Marlani. Jadi untuk yang janda-janda muda, ayo dong bantu Santa Monica. Karena kita butuh tenaga yang muda. Karena kalau apalagi saya juga udah mulai sakit-sakitan dan mulai pelupa. Jadi itu perlu regenerasi kepengurusan. Iya, betul. Terutama di kepengurusan, dan kita sangat-sangat butuh yang muda-muda. Karena mulai tahun 2025 ini kepengurusan itu harus di bawah umur 70. Oh. Iya. Berarti itu kalau misalkan ada umat atau orang yang mau gabung, bagaimana caranya ke PWK Santa? Nggak ribet sih, tinggal datang aja. Datang daftar tuh kita langsung catat nomor handphonenya. Jadi kita masukin grup ini Santa Monica. Jadi situ kan nanti ada acara, ada berita-berita apa di situ, gitu. Salam-salam, selamat pagi, gitu. Iya. Enggak ribet. Karena komunitas PWK Santa Monica ini enggak terlalu yang enggak terlalu yang ribet-ribet sih sebenarnya. Yang sederhana aja, yang penting dia happy aja lah menurut saya. Dan enggak ada iuran juga. Waktu itu sempat juga dianjurkan ada iuran, tapi saya pikir kayaknya itu akan memberatkan ya untuk daerah Bogor terutama. Mungkin daerah-daerah lain bisa seperti itu, semacam organisasi itu. Tapi saya pikir nggak usah lah. Iya, lagian kita bukan organisasi kan ya. Iya, bukan organisasi sih. Walaupun mirip-mirip sedikit. Jadi saya pikir mereka mau datang aja udah puji Tuhan. Maksudnya mereka mau bergabung, mau datang, udah. Kalau ada iuran nanti, kalau giran nggak punya uang, mereka jadi nggak datang. Gitu. Jadi kalau yang hadir sedikit aja rasanya teh gimana ya? Aduh, kenapa sedikit gitu yang hadir gitu. Jadi akhirnya Romo Pera juga setuju bahwa di Keuskupan, karena nggak ada. Iya. Nggak ada iuran. Nggak ada iuran. Buat simpel-simpel aja ya. Iya. Sederhana aja. Make it simple aja, buat sederhana aja. Iya. Gitu. Jalanin aja. Ya, jalanin dan syukurin ya. Iya. Disyukuri aja. Apapun. Dan yang penting sih di Santa Monica itu, jadi kadang-kadang kan saya aja pertama jadi janda kayaknya gimana gitu. Ya karena malu. Kebanyakan juga orang-orang suka memandang itu ya negatif. Waktu itu aja saya jadi ketua itu siapa sih ketua rukun baru? Dia janda ya? Aduh, kayaknya cuma dibilang begitu aja. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sampai, iya bang kenapa kalau janda jadi ketua rukun? Dalam hati saya. Tapi ya banyak lagi. Tapi benar bahwa janda itu diperhatikan Tuhan. Saya pernah menagih janji Tuhan tuh ketika saya merasa sangat dilecehkan ya. Tuhan, mana janjimu Tuhan bahwa Engkau akan membalaskan sakit hati janda yang
di Keluaran 22 ayat 22 kalau nggak salah. Barang siapa menghina para janda dan anak yatim, aku akan membalasnya dan membuat kalian menjadi janda. Dan itu janji Tuhan itu benar-benar saya tagih karena saya udah merasa sangat dilecehkan dan dipermalukan menurut saya. Dan itu seminggu kemudian suaminya beneran masuk rumah sakit. Loh, Dan di situ saya merasa menyesal banget. Tuhan, jangan kau dengarkan apa yang kukatakan. Dan sejak sampai itu saya tidak lagi menuntut pembelaan Tuhan. Jadi di setiap yang ya melecehkan gitu, ya udah saya terima aja. Dan saya nggak peduli apa kata orang. Jadi saya tahu apa kata Tuhan. Udah. jadi sekarang Amin. lebih banyak mendoakan orang lah Iya, seperti Santa betul. Monica. Betul. Saya lebih banyak mendoakan. Soalnya ketika suami orang itu masuk rumah sakit dan saya aja yang merasakan penderitaan, susah menjadi janda gitu. Apalagi anaknya waktu itu masih kecil-kecil juga. Jadi ya janji Tuhan itu benar-benar Ya dan nyata, amin. ya. Nyata. Iya. Ya dan amin. Oke, terima kasih Bu Marani, terima kasih Sama-sama. Ibu Merni sharingnya di Sofa Podcast kali ini. Oke, sobat-sobat, demikian bincang-bincang kami dengan PWK Santa Monica kali ini. Bye-bye, sampai ketemu selanjutnya. Halo Sobat Sofa, sudah menonton podcast ini kan? Untuk mengetahui keseluruhan kegiatan PWK Santa Monica, bisa follow IG Santa Monica SFA. Mari para janda-janda Katolik Santo Fransiskus Assisi Sukasari untuk bergabung bersama kami PWK Santa Monica setiap Senin minggu keempat jam 9 pagi di ruang Santo Antonius Gereja Santo Fransiskus Assisi. Jangan lupa untuk subscribe Sofa Podcast. Janda harus terdepan.